Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Gusmiati, NIM 211020242. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teori pembangunan tentang perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dosen pengajar Bapak Syahril Budiman, SS MPM. Yang pertama, potret permasalahan. Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan pertama potret permasalahan ya, Mita? Nggak tahu PPT itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Gusmiati, NIM 211020242. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teori pembangunan tentang perencanaan pembangunan nasional daerah yang diberikan oleh Bapak Syahril Budiman, SS MPM. Yang pertama di sini mengenai potret permasalahan. Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan di atas, maka rumus-rumus dapat diurutkan sebagai berikut. 1. Bagaimana pengertian dari perencanaan pembangunan? 2. Arti penting dari perencanaan pembangunan? 3. Apa itu perencanaan pembangunan nasional? 4. Bagaimana perencanaan pembangunan daerah? 5. Bagaimana peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah? Kajian pustaka. Penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian kualitatif atau qualitative research. Suatu penelitian ini digunakan untuk menguraikan atau mendeskripsikan dan menganalisis masalah-masalah yang terjadi di lapangan atau tempat penelitian, di mana peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pengamatan, dan telah terjadi maupun belum terjadi di lokasi penelitian tersebut. Pada penelitian sebelumnya, penulis artikel ini dilakukan dengan metode analisis deduktif dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, liberasi research, dan dokumen. Dan penulisan makalah ini dibuat dengan mengkaji dan melihat dari sumber-sumber seperti buku dan jurnal yang ada dengan metode kajian pustaka penelitian campuran. Latar belakang. Pembangunan suatu negara tentu menjadi hal yang sangat penting. Hampir seluruh negara di dunia ini telah memilikinya. Negara tanpa adanya pembangunan akan stagnan. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di Indonesia dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi era globalisasi dan persaingan yang semakin kompetitif. Definisi perencanaan pembangunan. Ini masuk di pembahasan permasalahan. Secara umum, perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Literatur ilmiah yang tersedia memberikan beberapa pengertian dari para ahli tentang perencanaan pembangunan. Menurut Arthur W. Lewis tahun 1965 mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dalam program pembangunan merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif. Arti penting perencanaan pembangunan memiliki pengertian dan jenis yang berbeda-beda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan dari kata dasar rencana yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Namun, perencanaan secara umum didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada pencapaian sasaran tertentu. Adapun tujuan dan fungsi pokok perencanaan pembangunan sebagai berikut. 1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. 3. Untuk menjamin keterkaitan konsistensi antar perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. 5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dimaknai sebagai pembangunan ekonomi di mana upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian utama, sehingga dapat dipahami jika tulisan para ekonomi yang mengulas tentang pembangunan seperti Harold Domar, Arthur Lewis, W. W. Rostow,
Kirkans, Rosen, Roda, Nurskes, dan Liechtenstein banyak memberikan pengaruh pada para teknokrat perencana pembangunan di Indonesia. Pemikiran dan pengalaman Eropa kemudian menjadi dasar dari konsep strategis pembangunan di negara berkembang termasuk Indonesia. Tantangan dan skenario perubahan nasional, kebijakan pembangunan nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Arthur Lewis bahwa perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kerangka filosofi, kompleksitas politik, maupun sistem ekonomi yang berlangsung. Ketiga faktor tersebut menghadirkan tantangan nyata dalam perencanaan pembangunan nasional dari masa ke masa. Kebijakan pembangunan ketika diratifikasi menjadi produk hukum berupa UU, maka merupakan ordinary law yang sejak perumus oleh kepentingan politik faksi-faksi dalam pemerintahan maupun legislatif. Begitu pula pada saat pelaksanaan dan akan bersinggungan dengan dinamika sosial politik yang berlangsung sebagai bagian dari lingkungan yang melingkupi suatu kebijakan nasional. Perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah menurut Swetkertawi 1990, konsep umum tentang perencanaan pembangunan adalah bahwa perencanaan pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan polisi dan membuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis. Riyadi dan Brata Kusuma 2003 berpendapat perencanaan pembangunan dapat diartikan proses atau tahap dalam pemerusuhan pilihan-pilihan pengambilan kebijakan yang tepat, di mana dalam tahap ini dibutuhkan data dan fakta yang relevan sebagai dasar atau landasan bagi serangkaian alur yang sistematis yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat umum baik secara fisik maupun non-fisik. Sistem perencanaan pembangunan daerah (SIMREDA) ini dirancang untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui data-data pembangunan yang relevan dan akurat. SIMREDA dapat membantu semua tahapan dan perencanaan pembangunan daerah. Peran pemerintah dalam pembangunan daerah. Peran pemerintah daerah sebagai entrepreneur, yaitu pemerintah daerah dapat mendorong tumbuhnya entrepreneur melalui kebijakan kecil atau industri kecil. Kebijakan bagi usaha kecil yaitu melalui pemberian bantuan dan pelatihan kepada usaha perorangan untuk meningkatkan usahanya. Konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah. Bastian 2006 mengatakan bahwa dalam upaya menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus memperhatikan A. Adanya pagu indikatif bagi kecamatan maupun SKPD, B. Adanya format yang baku dari perencanaan yaitu RKPD, rencana kerja renja atau SKPD sampai rencana kerja anggaran RKA, C. RKPD dan rencana dan renja SKPD disusun berdasarkan hasil musrembang kabupaten serta hasil forum SKPD sebagai rujukan dalam penyusunan dan pembahasan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS. D. Badan Anggaran dan Tim Anggaran Daerah memahami bahwa pengawalan dan konsistensi prioritas kegiatan hasil perencanaan partisipasi. Dan E. Output setiap tahapan dalam proses penganggaran dapat diakses oleh setiap peserta perencanaan partisipasi. Kesimpulan, perencanaan pembangunan nasional dan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerah sehingga mampu menghadapi era globalisasi dan persaingan yang semakin kompetitif. Perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu. Perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Dan peranan pemerintah daerah sebagai entrepreneur, yaitu pemerintah daerah dapat mendorong tumbuhnya entrepreneur melalui kebijakan kecil dan industri kecil. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Dilanjutkan oleh kritik dan saran dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Eka Wahyuni dengan NIM 21102001 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, saya akan memberikan kritik dan saran terkait dengan presentasi yang disampaikan oleh teman saya, Cita Gusmiati, dengan judul Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.
Sebelum membahas isu presentasi ini, saya akan membahas tentang sistematika presentasi teman saya. Menurut saya, presentasinya cukup baik, mudah dibaca, dan tulisan presentasinya mudah dipahami. Lalu di bagian potret permasalahannya sudah cukup baik, tapi kurang jelas karena tidak ada potret atau gambar permasalahannya. Selanjutnya, kritik yang bisa saya ambil dari isi presentasi teman saya ialah pembangunan dalam suatu negara menjadi hal yang sangat penting karena hampir seluruh negara dunia ini telah memilikinya. Seharusnya perencanaan pembangunan nasional dan daerah perlu dilaksanakan dengan baik agar perencanaannya matang dan memperhatikan aspeknya. Perencanaannya juga harus lebih terarah agar menjamin laju perkembangan di Indonesia dalam mencapai suatu masyarakat yang adil dan sejahtera. Seiring dengan menetapnya pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah pemerintahan pusat maupun daerah sewajarnya dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerah sehingga mampu menghadapi era globalisasi dan persaingan yang semakin kompetitif. Hubungan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam SPPN sesuai dengan prinsip yang dianut dalam negara satuan di mana pemerintah pusat merupakan satuan pemerintah yang dominan dalam satu negara, sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Seharusnya perencanaan pembangunan harus konsisten dengan perencanaan pembangunan nasional dikarenakan konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dimaksud akan mewujudkan pembangunan daerah yang terencana dengan baik dan memiliki akuntabilitas tinggi serta berkontribusi positif terhadap pencapaian target pembangunan nasional. Saran saya dalam perencanaan pembangunan harus ada cara atau teknik yang baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis, dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya. Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara sengaja dan terukur. Agar perubahan tingkat kesejahteraan dapat dilakukan secara terukur diperlukan perencanaan. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di Indonesia dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang dihendaki dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Baiklah, ini menurut kritik dan saran saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nita Eka Wahyuni atas kritik dan saran yang disampaikan. Semoga kedepannya menjadi masukan untuk saya dan dapat saya jadikan motivasi agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Eka Wahyuni dengan NIM 2110201, Prodi Ilmu Pemerintahan, dengan dosen pengajar Bapak Syahril Budiman Esmos MPM. Saya akan mempresentasikan strategi pembangunan wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Latar belakang tujuan pembangunan tidak lain adalah untuk mensejahterakan rakyat atau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bukanlah suatu hal yang mudah bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan, apalagi dengan kondisi Indonesia yang sangat beraneka ragam. Oleh karena itu, untuk membangun Indonesia harus disesuaikan dengan keadaan wilayah di mana pembangunan itu dilaksanakan, mulai dari daerah perkotaan sampai daerah pedesaan, daerah pegunungan atau pedalaman maupun yang tinggal di daerah pesisir, sampai pada yang tinggal di perbatasan darat maupun yang tinggal di perbatasan laut. Era reformasi yang sedang dilalui bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi kendala dalam pembangunan. Adapun masalah pembangunan menurut Christian Ningsi adalah masalah penduduk, masalah pengelolaan sumber daya alam, masalah pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan pembangunan, masalah perkembangan ekonomi dan pemerataan, masalah institusional dan mentalitas birokrat, masalah ekologi internasional, dan masalah sosial budaya. Pendapat senada juga dikatakan oleh Budianta bahwa dalam pelaksanaan pembangunan saat ini masih banyak ditemukan masalah yang belum dapat dipecahkan, yaitu masalah kemiskinan, kesenjangan kemajuan antara wilayah di kawasan Barat Indonesia atau KBRI dan kawasan Timur Indonesia atau KTI.
kesenjangan kemajuan antara kota desa, masalah ketenaga kerjaan, masalah lingkungan hidup, dan sebagainya. Wilayah yang perkembangannya cukup tertinggal pembangunannya dibandingkan wilayah lain di Indonesia adalah wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan identik dengan daerah pedesaan, daerah pinggiran, daerah tertinggal, atau daerah miskin yang cenderung termarginalkan dalam program Nawacita Jokowi JK pada agenda ketiga berbunyi, kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Maknanya adalah bahwa tugas negara melindungi kepentingan nasional Indonesia di wilayah-wilayah perbatasan. Hadi menyatakan bahwa isu strategis wilayah perbatasan adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat dan pelayanan sosial dasar yang minim, ketersediaan energi yang minim di daerah perbatasan negara, terisolirnya masyarakat karena keterbatasan infrastruktur dasar, akses telekomunikasi yang minim, perkembangan pusat kegiatan strategis nasional yang belum efektif, aktivitas ilegal masih banyak karena pengamanan masih minim, dan masih mementingkan ego sektoral dalam mengelola perbatasan. Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu wilayah perbatasan juga mengalami beberapa masalah yang berkaitan dengan perbatasan, yaitu perbatasan memiliki bentangan kawasan yang sangat luas, pengelolaan potensi sumber daya alam oleh negara maupun swasta masih kurang, terutama potensi sumber daya yang ada di laut. Perbatasan belum ditangani secara maksimal dan masih bersifat sektoral. Pendidikan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat di negara tetangga seperti Singapura. Sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan masih minim, dan ini menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran batas negara. Program dan kegiatan perkembangan kawasan perbatasan belum terpadu. Upaya promosi potensi pembangunan di pulau-pulau terkecil yang minim, peralatan frekuensi dan tenaga keamanan di laut masih terbatas, pasokan listrik belum memadai. Kajian Pustaka. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani strategos yang berarti komandan militer. Dengan arti seperti ini, maka strategi sering disamakan dengan taktik. Padahal keduanya berbeda. Strategi lebih bersifat dinamis karena merupakan sebuah proses sehingga mengikuti perubahan yang terjadi. Strategi pembangunan adalah suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa strategi pembangunan adalah suatu tindakan pembinaan atas faktor-faktor yang dijadikan faktor utama tertentu pada jalannya proses pertumbuhan. Sedangkan pembangunan wilayah adalah upaya mencapai pembangunan berimbang, balance development, seperti terpenuhinya potensi-potensi pembangunan sesuai dengan kapasitas pembangunan setiap wilayah atau daerah yang beragam. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode riset kepustakaan, yaitu dengan menggunakan data-data sekunder dari sumber-sumber yang dijadikan objek penelitian, baik buku-buku atau literatur, media elektronik atau situs internet, media online yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Potret permasalahan. Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut. Bagaimana pengertian dari strategi? Apa pengertian dari strategi pembangunan? Apa itu wilayah perbatasan? Bagaimana strategi pembangunan wilayah perbatasan wilayah Provinsi Kepulauan Riau? Pembahasan terhadap permasalahan. Demi mengatasi segala permasalahan yang ada di wilayah perbatasan seluruh Indonesia, termasuk wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, maka pemerintah Indonesia telah merancang RPJMN yang akan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk membuat RPJMD mulai dari tahun 2010 sampai 2015 dan dilanjutkan dengan RPJMD 2016 sampai 2021, RPJMD 2010 sampai 2015. Provinsi Kepulauan Riau membuat isu-isu strategis daerah yang terkait dengan wilayah perbatasan, yaitu satu, adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah tinggi, baik antar kawasan atau khususnya pada wilayah lainnya, ibu kota dan satelitnya, serta pusat dan hinterlandnya. Dua, optimalisasi
penanganan wilayah perbatasan pulau-pulau terdepan dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai pusat pertumbuhan serta pertahanan dan keamanan. Berkaitan dengan masalah wilayah perbatasan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di dalam program RPJMD melakukan program mengenai masalah perbatasan ini, yaitu satu program pengembangan wilayah perbatasan, 2 program pengembangan pesisir laut dan pulau-pulau kecil, 3 program pengembangan pengelolaan pulau-pulau kecil terdepan, 4 program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dan dalam pendayagunaan sumber daya laut sumber Papeda Provinsi Kepulauan Riau. Pembangunan wilayah perbatasan pada dasarnya dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan keamanan security dan pendekatan kesejahteraan prosperity. Atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah pendekatan tempo lain, maka pendekatan keamanan security pada dasarnya untuk memelihara batas wilayah kedaulatan NKRI dan pertahanan keamanan negara, bukan membatasi masyarakat untuk melakukan aktivitas di pulau terdepan. Sedangkan pendekatan kesejahteraan atau prosperity bertujuan untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat di perbatasan yang berkelanjutan dengan melindungi masyarakat untuk memanfaatkan potensi ekonomi di pulau terdepan. Bentuk-bentuk lain dari pembangunan wilayah perbatasan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau antara lain program tol laut. Hal ini dilakukan karena Kepulauan Riau wilayah yang banyak laut. Kebijakan lain yang dibuat pada masa pemerintahan Jokowi JK adalah terbitnya PP 15 yang memudahkan masuknya kapal-kapal yang asing ke Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kadis Kominfo Pemprov KP Guntur Sakti. Lebih lanjut, beliau mengatakan saat ini ada 4.000 yacht yang parkir di Singapura. Itu adalah pasar besar di depan mata kita. Selama ini mereka masih bermain di Filipina dan daerah lain. Padahal kita punya destinasi yang jauh lebih luas dan indah. Kita juga punya jalur ekuator di Lingga, di samping kebijakan bebas visa masuk ke Indonesia. Dimana dengan kebijakan bebas visa masuk ini KP mendapat rezeki yang mampu karena memiliki 17 pelabuhan feri internasional. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut. Pembangunan wilayah perbatasan bukan hanya upaya pemerintah pusat, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan wilayah perbatasan memerlukan koordinasi dan kerjasama pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPB, dan Badan Daerah Pengelolaan Perbatasan atau BDPP, sehingga wilayah dapat terjaga dan terkelola dan dapat dibanggakan sebagai berada terdapat NKRI. Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun wilayah perbatasan adalah dengan menjadikan kawasan perbatasan sebagai berada terdepan, membangun dengan pendekatan kesejahteraan, mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perlindungan sumber daya alam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, meningkatkan kerjasama pembangunan. Baik, sekian presentasi saya. Adakah kritik dan saran dari teman saya sebagai berikut? Baiklah, saya akan memberikan kritik dan saran terkait presentasi yang disampaikan oleh teman saya, Nita Eka Wahyuni, dengan judul strategi ulang. Baiklah, saya akan memberikan kritik dan saran terkait dengan izin dulu. Baiklah, saya akan memberikan kritik dan saran terkait dengan presentasi yang disampaikan oleh teman saya, Nita Eka Wahyuni, dengan judul Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum membahas isi materi presentasi teman saya akan membahas tentang sistematika presentasi teman saya. Menurut saya presentasinya sudah cukup baik, mudah dimengerti dan dipahami. Tetapi bagian potret permasalahan dan pembahasan permasalahan masih sedikit kurang dalam penjelasan pembahasan permasalahan, karena dapat dilihat bahwa pembahasan permasalahan masih belum cukup untuk menjelaskan tentang bagaimana pembangunan wilayah perbatasan di Provinsi Riau dan sedikit membingungkan para pembaca. Selanjutnya mengenai isi materi. Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi yang berbasis kepulauan memiliki luas wilayah lautan seluas 241.200 hektar seluas 10.569 atau 4%, dengan total wilayah seluas 251.800 km dengan topografi yang terdiri dari gugusan pulau dan disangkar oleh lautan.
seperti yang dijelaskan oleh saya tadi, seluruh pulau terdepan di Provinsi Kepulauan Riau terbilang di bawah garis kemapanan di skill sarana dan prasarana, kurang akses hingga SDM yang terbatas. Di Provinsi Kepulauan Riau menjadi permasalahan di wilayah perbatasan antara lain adalah sangat luasnya bentangan kawasan perbatasan, masih kurangnya pengelolaan potensi dan sumber daya alam baik oleh negara maupun swasta, bentangan daerah dan perbatasan yang belum maksimal dan masih bersifat personal ataupun sektoral. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang masih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat yang berada di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Dan juga masih minimnya sarana dan prasarana keamanan dan pertahanan dapat menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran batas wilayah negara. Dan juga belum adanya keterpaduan program dan kegiatan pengembangan kawasan perbatasan. Upaya-upaya mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terdepan di Indonesia, Kepulauan Riau, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah pusat, terutama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Lihat dari strategi yang digunakan untuk mengembangkan daerah yang telah dijelaskan oleh teman saya, perbatasan di Provinsi Riau yang dijelaskan dalam presentasi tersebut, ini menunjukkan bahwa seharusnya dan sewajarnya pemerintah dapat mewujudkan pembangunan sangat membutuhkan koordinasi yang baik antara seluruh instansi terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saran saya agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan daerah perbatasan dan membangun daerah perbatasan dengan menyediakan anggaran yang memadai. Semangat membangun daerah perbatasan, sumber daya manusia di daerah perbatasan juga perlu dimaksimalkan sehingga mereka dapat ikut serta dalam membangun daerah sendiri tanpa harus mengandalkan pemerintah. Dan semoga prestasi untuk kedepannya dapat diberikan dan dimaksimalkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk teman saya Sita Kusmiati atas masukan, kritikan, dan sarannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gitu. Baiklah, terima kasih atas presentasi kami berdua. Kami berdua mengucapkan Assalamualaikum bodoh. Bukan, kau tutup dulu tadi. Terima kasih kepada kita gini masukannya saya terima gitu-gitulah. Oh, terima kasih untuk teman saya Sita Kusmiati atas masukan, kritikan, dan sarannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bilang baik. Sekian video presentasi dari kami tutup dengan Assalamualaikum. 2, 3. Sekian video presentasi kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gitu. Baiklah, terima kasih atas presentasi kami berdua. Kami berdua mengucapkan Assalamualaikum bodoh. Ulang. Bukan, kau tutup dulu tadi. Terima kasih kepada kita gini masukannya saya terima gitu-gitulah. Oh, terima kasih untuk teman saya Sita Kusmiati atas masukan, kritikan, dan sarannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.